teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah. Sertailah kami sepanjang ibadah. Berkatilah supaya ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kami bisa dapat ilmunya. Dan semoga dan sembuhkanlah teman kami Jeremy yang sedang sakit. Sembuhkanlah Jeremy agar bisa kembali beribadah lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Terima kasih Otniel buat doanya. Kita akan mendengarkan cerita kita hari ini. Sebentar Abang share screen. Cerita kita hari ini tentang berjalan bersama Yesus Sang Terang ya. Ini Abang share. Udah nampak PowerPoint-nya? Belum, Bang. Udah? Oke, sudah nampak ya? Sudah, Bang. Oke. Hari ini cerita kita dari Yohanes 8 ayat 12 ya. Nanti akan kita baca bersama-sama. Tadi 2 pembuka sudah dibawakan Otniel. Kita baca sama-sama ya. Ini nats cerita hari ini. 1, 2, 3. Yohanes 8. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan hidup. Tidak akan berjalan kegelapan. Ia akan mempunyai terang hidup. Iya, itulah nats kita tadi yang sudah juga dibawakan Abang Pendeta ya. Berikutnya, adik-adik pernah nggak di rumah mati lampu? Pas malam. Pernah, Bang. Kalau mati lampu, apa yang Lagi nonton tiba-tiba mati lampu. Oh, TV-nya mati. Apalagi Lampu. Kelihatan apa-apa, Bang. nggak kelihatan apa-apa. Pakai lilin. Pakai santan di HP. emergency. Cari Kami suka main takut-takutan. ketakutan. Biasanya saya sih biasanya kalau supaya gak takut sih saya main shadow kayak gitu loh. Oh, shadow. Tapi kan pasti ada lampunya dulu baru bisa main shadow, bayangan-bayangan. Iya kan? Aku punya lampu kecil kayak gitu. Ganggu Bapak ya, Dek. Benar sekali. Jadi Ganggu Bapak depan. kalau kita nggak punya lampu, alat penerang di waktu mati lampu, pasti kita. Tapi ada tipsnya sih. Kalau tidak, kita bisa menabrak orang lain, menabrak lemari. Kecilin, Dek. Pasang alat penerang dulu supaya bisa melanjutkan aktivitas kita, baik itu membaca ataupun aktivitas lain di malam hari yang perlu kita lanjutkan. Harus pakai alat penerang dulu ya. Oke. Berikutnya, Yesus di sini pas berjumpa dengan orang banyak di hari raya Pondok Daun, ini hari raya mengingat bangsa Israel dibebaskan di padang gurun ya. Jadi waktu dulu hari rayanya mereka bergembira setelah keluar dari Mesir, mereka mengingat itu kembali. Di sini Yesus berkata, akulah dia. Jadi ada gambaran, meskipun Yesus manusia, sekaligus Tuhan, dia juga berkata, akulah dia terang dunia. Jadi dia menggambarkan dirinya sebagai terang dunia. Itu yang disampaikan melalui nats Yohanes pada hari ini. Dan sebenarnya di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya dalam 7 bentuk. Sebagai roti hidup, itu di Yohanes 6 ayat 35 ya. Sebagai terang dunia, itu ada yang kita baca hari ini. Yohanes 8 ayat 12. Dan Tuhan Yesus juga sebagai pintu bagi domba. Pintu artinya yang membuka agar kita bisa masuk surga. Itu dalam Yohanes 10 ayat 7. Dia juga digambarkan
sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus bagi kita. Dan Orang yang baik. ya, Tuhan Yesus juga jadi kebangkitan. Dia adalah kebangkitan. Yang mati akan dibangkitkan melalui Yesus. Dan Yesus sendiri juga adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Itu di Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Dan Yesus juga berkata di Yohanes 15 ayat 1, "Akulah pokok anggur." Makanya kita harus ada di ranting-ranting pokok anggur itu. Itu rangkuman dari Yohanes ya. Akulah dia. Maksudnya ini dia di sini adalah Yesus ya. Sekarang kita mau bahas tadi terang dunia, Yohanes 8 ayat 12 adik-adik. Nih, jadi tadi katanya akulah terang dunia. Dari jauh, dari sorga, Yesus turun ke dunia yang begitu rendah. Bang, Ya, itu kan seperti meteor aja. ya, seperti meteor, tapi bukan meteor, tapi dia bentuknya terang, bintang yang menerangi. Kalau dia kecil, meteornya nggak bisa menerangi dunia yang begitu besar, berjuta-juta manusia. Ini gambar Matahari, Bang, sinar matahari, meteor itu. lebih seperti matahari, manusia. terangnya Yesus. Bukan Awalnya, dengar ya, awalnya si Adam dan si Hawa waktu pertama-tama diciptakan Tuhan Allah, mereka sebenarnya sudah penuh dengan cahaya terang seperti sorga, sukacita, bahagia di Taman Eden. Tidak ada di sana kegelapan, tidak ada di sana ketakutan. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, karena mereka melanggar perintah Tuhan, tidak taat pada Tuhan, yang terjadi apa? Gelap, takut, karena Tuhan Allah sudah meninggalkan mereka. Mereka ikut apa yang dimaui oleh si ular, si iblis. Yang terjadi apa? Karena godaan-godaan iblis mereka turuti. Ampuni kami Tuhan. Karena mereka sudah diusir dari Taman Eden. Taman yang tadi begitu banyak kebahagiaan dan sukacita. Makanan, minuman, semua lengkap. Tidak ada ketakutan tinggal di Taman Eden. Tapi karena mereka sudah diusir, gelap gulita. Bukan hanya di luar, hati mereka juga gelap gulita. Sedih. Karena akan ada kematian kalau sudah jatuh ke dalam dosa. Namun, Tuhan Allah berbelas kasih kepada manusia ciptaannya. Dia tadi yang pertama itu kan bentuknya kan kayak meteor, bukan bintang yang jauh dari sorga turun ke bumi dalam wujud Tuhan Yesus. Dia mengaruniakan Aurora. dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah mau menyelamatkan manusia dari dosa. Jadinya Tuhan hadir lagi di dunia kita yang penuh dosa. Dan Yesus tadi yang sudah lahir, dia kan menggambarkan dirinya sebagai terang dunia. Itu wujud kehadiran Allah. Dulu kan Tuhan jauh banget di sorga. Di bumi nggak ada Tuhan. Tapi karena dia sudah lahir jadi manusia, dia lahir, mati, dan bangkit untuk membebaskan kita dari dosa dan kesalahan kita. Kita jadinya beroleh terang dari Tuhan Yesus. Selanjutnya, adik-adik, manusia yang dulunya dalam kegelapan, akhirnya dapat terang. Terbalik ya, terang lawannya gelap. Manusia yang dulunya berdosa, salah ya, mengambil langkah, mereka maunya jadinya mengikuti aturan si iblis, si ular, godaan si ular dituruti. Akhirnya kita dibenarkan karena Yesus yang sudah disalibkan dan mati untuk kita. Yang dulunya kita sudah ditinggalkan Tuhan, diusir dari Taman Eden, akhirnya kita di dunia ini dapat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Inilah bukti terang Tuhan buat kita. Akhirnya kita jadinya dapat keselamatan. Dan hari ini
kita punya ayat refleksi nih buat kita. Sama-sama kita baca dulu ini. Efesus 5 Ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Itu hiduplah sebagai anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, jadi kalau sudah jadi anak terang, Yeskiel, Lukas, Otniel, Joshua harus berbuat kebaikan loh. Demikian juga Jesse, Kevin, dan Nicholas harus berbuat adil loh sama dia. Demikian juga Jeremy, Nathan, Hazer harus berbuat keras. Inilah. Jadi caranya, Bang. Ya, kenapa? Jadi kayak seperti walaupun udah terang kan harus lebih terang lagi. Iya, kalau kita sudah berbuat baik hari ini, kebaikan kita ada 3, besok tambah lagi, ya bertambah terang. Kalau besok kita sudah angkat lagi, ya 2, 3, besok tambah terang. Berikutnya, berjalan bersama sang terang, Tuhan Yesus ya maksudnya. Ada hal-hal yang Tuhan Yesus inginkan buat kita. Aku tahu, Bang. Prayer, Yakob, atau Prayer. memohon kuasa Tuhan dan anugerah Tuhan buat kita semua, buat teman-teman kita. Kalau kita mendoakan teman kita juga, itu artinya kita sudah menjadi terang, ya Andika. Demikian juga Agnesa. Kalau Agnesa care atau peduli, maparate. Boleh juga kita pakai share, Bang. Coba, Agnesa, maparate atehon, itu artinya care ya. Maparate atehon, peduli. Kalau mamanya di belakang, contohnya sudah repot, dibantu, peduli. Kalau share, berbagi. ada teman kita di mana itu? Di TK Rorobot, di Huta. Mereka juga terbatas biayanya menyekolahkan anak-anaknya. Kita bantu, peduli. Malah ada anjing di Gunung Sindur. Mereka juga dibuang orang. Kita peduli kepada binatang ciptaan Tuhan. Itu namanya maparateatehon, menyatakan cinta kasih Tuhan kepada sesama, kepada ciptaan Tuhan yang lainnya. Itu artinya kita sudah berjalan bersama sang terang. Dan yang ketiga, adik-adik, kita juga harus mampu berbagi kabar baik. Cerita hari ini kita bagikanlah kepada teman kita, kepada adik kita, kepada mama dan papa. Kalau ditanya tadi, gimana tadi ceritanya dari Bang Radi? Kalian bisa sampaikan lagi cerita hari ini. Begini loh, hari ini ceritanya mengenai Yesus sebagai sang terang. Kita harus mampu berjalan bersama Yesus sang terang. Awalnya bagaimana? Ceritakan kembali kepada orang lain, kepada keluarga kita. Artinya, mamaritahon baritana uli, menceritakan kabar baik. Sampai di sini adik-adik dapat dimengerti? Bisa ya? Ngerti, Bang. Oke. Bang. Dan ceritakan ulang nanti ya. Berikutnya, kita mau tanya nih. Bang Radi mau tanya, hal baik apa yang Benaya Situmorang lakukan bersama Tuhan Yesus Sang Terang? Ayo. Hal baik apa contohnya? Berdoa. Memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan. Itu yang jawab tadi Benaya ya. Apa Benaya? Memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan. Oke. Apalagi teman-teman yang lain? Otniel apa? Berdoa. Berdoa. Iya, berdoa tadi udah benar. Ada tadi itu termasuk. Jesse Silitonga. Apa yang Membaca kitab, Bang. kitab ya? Benar. Bernyanyi. Bernyanyi. Apalagi Kalista Tagawa. Bersuka cita.
Bersukacita ya, jangan sampai termenung menangis karena COVID ya. Di rumah mana-mana menangis gitu kan. Itu namanya nggak berjalan dalam terang. Itu seperti si Adam dan si Hawa yang dari Taman Eden jadinya. Daren, apa hal yang Daren lakukan bersama Yesus Sang Terang? Karena ada 2 Darrennya di sini. Jadi yang siapa? Oh, yang Daren 3A 10X. Oh, oke. Bisa apa ya? Tadi udah dibilang semua kayaknya. Oh, sudah dibilang semua. Coba yang lain, Bang. Ya, berbagi tadi sudah ada juga ya. Oke, sekarang lanjut. Yang kedua, coba ceritakan bagaimana respon adik ya, apa yang adik-adik lakukan, kelas 3 lakukan kalau nanti kita pas ujian naik kelas. Tiba-tiba ada yang curang tuh, nyontek jawaban. Waktu ujiannya, soalnya ujiannya sulit tuh. Apakah kalian ikut tergoda pada teman kalian yang berbeda, yang berbuat curang tadi? Belajar dulu. Supaya Dulu. ya harus belajar dulu supaya jangan curang ya. Supaya Iya, nggak boleh nyontek. nggak boleh nyontek. Lu boleh tanya. Nanti dosa. Ya, itu artinya berjalan dalam gelap ya kalau nyontek. Baru tanya. Yakin aja dengan jawabannya. Dia kan Bang. Kenapa, dulu, Evan? usaha dulu baru boleh tanya. Iya, usaha dulu sampai usaha terbaiknya dilakukan ya, Evan. Kalau udah usaha tapi nggak ketemu ya boleh. Kok boleh mencontek kalau udah usaha tak bisa jawab? Nggak boleh. Boleh. Enggak lah, nggak boleh mendadak. Iya, nggak boleh mencontek. Udah usaha nih belajar, terus belum dapat jawabannya, apa boleh mencontek? Nggak boleh. Nggak boleh, Bang. Biar aja jawabannya kosong ya, tapi berikutnya harus belajar lebih sungguh lagi supaya bisa dapat menjawab soal ujiannya. Supaya kita jangan terjerumus kegelapan lagi jadinya ya. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanya? Adik-adik semua, sampai di situ tadi nih ceritanya kita. NO. Ada lagi yang bertanya? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Ada, Bang. Berarti abang stop